Ngantuk lagi gue. Biasa habis nonton UCL bos. Pernah nonton? Emang tim lu ada? Hah? Emang tim lu ada? Sepi nih. Iya, kok anteng sih? Anteng Iya, sih lu dari juga siapa yang nyuruh suaranya. ngomong? Oh iya gue juga. Iya, siapa yang nyuruh ngomong? Lu juga ngapain di sini? Ya Ande ngapain di sini? Iya, Emang saya tim juga- Anda di sini? Saya juga bingung ini kenapa saya ya. Cuman ya hari ini kita bakal nge-review UCL. UCL udah di Tujuh. penultimate. Penultimate. Lupa gue sebutannya. Penultimate apa? Apa tuh? Itulah yang 2 sebelum terakhir. Iya. Penultimate. Oh. Ya, jadi Mulai di sini asik-asikan lo. iya, saya pakai bahasa Agak aneh. klasik dikit. Bang. Di sini kita bakal bahas review banyak banget. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe kita. Yang nggak subscribe, gue doain nambahin, oke? Kamu nggak boleh. Kan nambahin. Wasir. Hah? Wasir kalau nggak. Wasir. Oke, jadi ambein kalau nggak wasir ya. Pokoknya subscribe kita dan jangan lupa join Telegram kita di Telegram Oke, kita. mantap. Udah 50.000 ya. 50.000 dikurang 5.000. dikurang 45.000. Jadi di situ kita bakal debat terus-terusan dan bakal pokoknya banyak banget. Lo kalau lo masuk Telegram kita jauh lebih banyak eksklusif yang bisa lo dapat di situ dengan lo debat sama talent-talentnya juga di sini. Bang Gundo muncul sekali buat debat doang. Ada Basya juga, Bapak nggak mungkin karena dia HP-nya ya begini HP lipat. Oke, ada gue juga di situ. Jangan lupa untuk follow konten-konten creator di sini. Ada perkenalan dong. Hah? Forza Milan. Nice. Pandit Diaspora. Pandit Diaspora, aka Bang Gundo, aka Treble. Gua Pandit Lokardus. Iya, aka gue Pandit Lokardus, ya lah Habibi. Ada Basya Arsenal Fox. Juventus Fox. Arsenal Fox, jangan lupa di follow juga dan Ada Jutok, Juventus Talk. Ada orangnya. ada kehidupannya aja. Gue juga. Kidok Arabian. Karim Nasar aja cukup. Oke, let's go. Let's go. Nggak afdol menurut gue kalau kita ngomongin UCL nggak bahas dari The King-nya dulu, throne-nya dulu. Siapa? Alias peringkat satunya dulu maksudnya. Ah iyalah. Iya. Yang ging berlalu nggak usah lah. Yang berlalu itu. Kita tuh jangan biasa sejarah udah yang ada Itu gitu. kita bahas juga. Iya. Oh iya ada. Maksudnya yang awal tuh Afdol nomor 1, nomor 2 gitu tuh. Liverpool menang melawan Lille dengan skor 2-1 dengan 10 pemain loh Lille-nya, by the way, fun fact. Iya. Lille 10 pemain, pas 10 pemain malah golin tapi. Ya, tandanya apa tau gak? Tandanya apa? Ya luck menang ya. Golnya bagus loh. Gol apa? Golnya Elliot yang mantul. Oh iya mantul. Iya, mantul. Kalau nggak mantul nggak gol. Di match ini gue ngelihat jujur Liverpool sekarang nggak cuma Liverpool sih. Beberapa ntar gue bahasnya sekalian ke beberapa tim. Menurut gue tim-tim di sini jauh lebih memanfaatkan sistem terupas sekarang daripada sistem yang Passing-passing pendek. masing-masing pendek. Tim-tim sekarang pada terupas. Ini momen salah kalau nggak bapuk di match ini, kalau nggak bapuk 4 gol. Ya. 4 gol 5 gol. Ada apa nih sama Liverpool? Walaupun dia menang oke comfortable. Ya nggak comfortable sih, cuman menang lah. Ya. Ada apa cuman? Gak klinis. Ya menurut gua udah beberapa match terakhir bukan seperti itu. Nggak klinis. Yes, Terus salah. dari Khususnya salah. salah. Kan yang kita tahu dia cetak 22 gol apa 27. Ya. Ya dia nggak golin ya udah siapa penggantinya? Jota cedera lagi terakhir. Dias ya udah ups and down. Nunes dibutuhin menit 90 doang, begitu menit 90 ke bawah dia nggak bisa cetak gol. Iya, Susah kan iya, gitu. betul. Chiesa masih belum menemukan performa terbaik gitu. Iya. Harusnya ada tugas gelandang-gelandang yang bisa ambil second ball menurut gua. Itu mungkin tren ya, tapi tren juga bukan nggak sering golin juga, dia lebih sering passing gitu. McAllister. Sebetulnya McAllister. Sebelum gitu. McAllister kan. Sebenarnya opsi kalau tim itu buntu tuh menurut gua pemain tengah yang bisa shooting dari lini kedua itu juga penting gitu loh. Itu kan tadinya kan peran itu kan dipakai. Itu aslinya hampir semua midfieldnya Liverpool mencoba untuk seperti itu kan. Enggak, emang tipenya seperti itu Tipenya, sebetulnya. ya, Soboslai makanya. kayak gitu. Soboslai. McAllister kayak kayak begitu. gitu. Gravenberch pun seperti itu. Gravenberch pun Harusnya, nge-shoot dari jauh Sebelum juga. jadi CDM ya sebelumnya. Oh enggak, bahkan di CDM dia sekali 2 kali lah. Enggak. Kalau enggak udah sampai depan. Iya, enggak sefrekuen itu. Kalau menurut lu Mat gimana Mat? Ngeliat match ini Mat yang dimana ada satu nama yang menurut gue cocok banget ke Arsenal. Siapa? Jonathan David. Oh iya. Jonathan David di Arsenal cocok banget. Underrated. Coba bacain satu gimana? Underrated.
Jonathan David Underrated lah itu. Underrated Untuk lah. musim ini ya dibanding Iyalah. ada Isaac, ada Victor Gyökeres, ada Sesko, ada Vlahovic, ada Harry Kane. Ya dia hitungannya ketutup namanya. Bukan. Underrated itu kan bukan jelek. Ya memang. Iya. Underrated itu jago tapi nggak ketutupi. tidak di rate, Ketutupi. tidak di rate Iya, semestinya. ada pemain-pemain yang form Muhammad Salah luar biasa, Rafinya nanti kita bahas. Itu kan menutupi Jonathan David. Iya. Gitu loh. Ya Arsenal butuh siapa aja menurut gua striker. Jonathan David pas banget. Tammy Abraham juga ya ahlan wa sahlan kalau mau. Ya Moiskin ya mungkin kalau dia mau Iya. ya sekalian. Moiskin jangan, dia jugglingnya gak bisa Moiskin. Nah kalau menurut gua harusnya nih match yang salah itu rest ya. Menurut gua pribadi. Why? Harusnya. Ini menurut gua match yang Chiesa starting dari awal harusnya. Starting dari awal karena jadwalnya padat banget dan menurut gua ketika lu pemain tiba-tiba nggak klinis, nggak perform semestinya itu karena lu perlu rest, bukan lu Ya setuju. jadi jelek, tapi lu memang perlu istirahat aja bentar gitu untuk benerin lagi otak lu apa segala macam biar lebih fokus lagi. Ya ntar balik dari restnya ini ya dia bisa perform dengan semestinya karena kan Rest itu gue lagi mikir kok Declan Rice, gue lagi Rice istirahat. Iya, gue lagi enggak tipis. Gue lagi bingung ditanya Liverpool apa ngomongin Arsenal nih orang. Dia kan biasanya kayak Right. begitu. Iya, ya udah, sorry, gue berkonek. Ya walaupun gue tahu nih Champions League biasanya pemain bintang itu tidak mau dia diistirahatkan. Biasanya karena di Champions League ini dia ngejar rekor top skor apa segala macam. Tapi menurut gue secara formnya dia sekarang yang menurut gue belum balik ke performa terbaiknya, mungkin istirahat itu harusnya momen yang tepat di match ini biar Premier League besok main lagi gitu. Iya, lagian Liverpool juga main dengan gak ada pressure gitu. Udah Iya. lolos, peringkat belum pernah satu. kalah, peringkat 1. Terus fixture ke depannya juga Ipswich agak mudah. Harusnya dia bisa istirahatin lah. Dan Chiesa lagi lumayan juga dan kemarin Justru saatnya Chiesa untuk dapat kesempatan sekarang. makanya. Gitu, dia udah sembuh, udah fit berapa kali coba main. Main di Anfield juga. Ya, Iya. cuman kalau kita ngomongin pelatih insecure kan nggak, ya gimana? Ya gue setuju sama lu sih. Bisa pelatih insecure, bisa pelatih yang takut Iya. sama Insecure nih nggak takut orang. Ya takut lah. bukan insecure itu mungkin dia kalau gue nggak mainin salah akhirnya malah kalah. Iya. Nggak mainin Van Dijk malah kalah gitu. Kalau takut, Kalau takut itu Aduh, takut salahnya minta jangan cadangin gue. Gue main 90 menit. Ya kayak Palmer di itu kan. Iya Mungkin sih, Maresca ada keputusan ya udah lo main 90 menit gak akan gue ganti tapi Conference League gak gue bawa. Kan bisa begitu. Iya. Cuma Arne Slot gak ada. Cuma kan dia 48 timnya. Arne Slot datang 57. Arne Slot datang sebagai kayak orang baik gitu, orang yang mau ngayomin pemain aja. Iya. Mungkin biar diterima. Kalau kata Ali ngobrol sama 5 foundation pemain itu, si Van Dijk, Swansea, ya, terus nanya klub nggak penting penting. gimana. Kira tolol apa nggak ngerti Iya, apa. Dia nggak punya pendirian. Iya. Bisa dibilang ini pelatih. Iya. Iya. Ya, Cuman ini cuman comfortable nih. mau bilang ada pendirian juga hasil akhir yang Menang. nentuin. Iya emang iya. Dia Cuma selalu bawa pulang 3 poin. Mau Dan gimana? ya top of the league di Eropa, top of the league di Premier League. Di Premier League Ya kan top ngantongin league di game. Champions League ntar kan juga babak knockout kita nggak tahu ya nggak? Iya, Betul. makanya- Iya. Makanya ini bisa Kita kalau lolos peringkat 1 di grup ini bukan langsung semifinal, ntar kita Bener. babak lagi. Iya. Tapi ada untungnya dia juga Iya. gitu loh. ya itu Pasti nggak secara banyak game-nya. confidence ya nomor Iya. 1 ya confidence Soalnya dia kalau bagus. Kualifikasi playoff-nya home away kayak Iya. gila ini sekarang. Kualifikasi Iya home away. home away. Makanya kan tim-tim yang masuk 8 besar nih dia dapat keuntungan bisa rest. Iya. Dan banyak tim besar nanti di playoff. Mampus sih. Mampus. Ya, ini Liverpool gitu. gitu Jadi aja. makanya Sampai Liverpool ini bisa antara dua. Dia bisa tiba-tiba menang 3-4 trofi atau jadi Klub the part biggest dua. bottlers atau Kayak part waktu itu, duanya Klopp, klub. kayak Iya. Klopp waktu itu. Iya. 4 jadi habis jadi 0. Jadi habis. 2 4 jadi 1. 4 jadi 1 ya. 2 Jadi dong. satu. Oh iya Carabao Carabao. doang. Emang kalah. Eva kalah. Kalah semua. Oh iya benar. Ya tapi so far ya udah menunjukkan lah Liverpool emang nomor 1 di Eropa sekarang. Itu udah harus Ya, diakui. for the bait lah. Harus Iyalah. diakui. Iyalah. Enggak lah. Iya Maksudnya nomor satu di Gini, Inggris iya. di Eropa kalau kita nggak ngomongin kalau kita nggak nganggap Madrid juara Champions League kemarin ya, maksudnya kan itu beda season kemarin. Kalau season ini ya Ya nggak ada Liverpool. struggling di Liga Champions cuma Liverpool. udah. Yakin lo cuma Liverpool yang gak ada struggling. Ya nggak kalah ya. Iya. Nggak kalah Kalau ya. iya struggling lah mereka di Bukan maksudnya Menang terus. struggling tuh kayak kita lihat Madrid, kita lihat Munchen. Mereka City. harus Wajib menang, harus ada menang. ada tim yang harus ke playoff aja usaha gitu loh, tim besar. Kalau ini enggak. Ya Leverkusen Madrid dibabat. Leverkusen dibabat, Madrid Leverkusen dibabat. menurut gue sekarang lagi agak
Nggak bisa masuk obrolan sih sekarang. Tapi dia peringkatnya tinggi juga Leverkusen. Iya. Di Champions League. Kalau ngomongin nggak ada pressure, menurut gue yang salah satu tim yang nggak ada pressure juga adalah Barcelona. Ya. Iyalah nggak ada pressure. UEFA bos. UEFA ini. Oh. Ngomongin ini nggak? Oh. Ya nggak apa-apa kan ada Apalagi bosnya lagi. Match kemarin Benfica versus Barcelona. Nah, Ini match lumayan seru. bukan lumayan seru. Lumayan gila. Iya enggak, lumayan gila, lumayan sakti lah. Dari skor berapa? 3-1 ya. 3-1, 4-2, 3-2, 4-2, 4-2, 4 sama, 5-4. 5-4. Ya, terus Benfica kartu merah juga kan, ada yang kartu merah juga. 1. Gue nggak tahu aja iya. Iya. 3 sama dulu, 3 sama. Enggak, Enggak, 4-2 Pai, 4-2, 3-2, 4-2. Oh iya, abis Rafinha konyol Pak. Iya, itu tuh. Itu abis itu kebobolan bunuh diri ya. Jadi yang menarik itu kan ada 2 gol bunuh diri, ada 3 gol penalti, Ya pasti. terus apa namanya? 1 kartu merah itu. Iya, ini match seru banget. Coba. Wasitnya menurut gua, wasitnya dibilang berat sebelah ada. Cuman nggak berat sebelah total karena Benfica harusnya bukan penalti juga. Iya. Benfica harusnya nggak dapat penalti, Barca harusnya nggak dapat penalti. Jadi Cuman tetap aja Terlalu 3-2 soft kan, sekarang. terlalu soft. Terlalu Penaltinya pelan. Barca harusnya 2 tapi nggak dapat dua-duanya. Enggak lah, yang Gavi itu diinjek. Oh iya yang nggak Diinjek itu jahat itu. Yamal. Ya sama, anggap aja hapus nih. Tetap menang kita. sama-sama dihapus. Yang sama-sama Benfica dia. dapat penalti di akhir. Iya, Benfica iya. sempat gak dapat penalti. Itu Benfica kan nggak dapat itu penalti dia. Oh, ya udah. momentum banget itu soalnya abis yang harusnya ngedapat penalti tiba-tiba counter attack Rafinha golin. Rafinha golin. Tapi counter attack luar biasa. Ya enggak, maksudnya kalau itu gol enggak akan terjadi itu counter attack. Kalau itu Kok pikir penalti. counter attack luar biasa? Kalau itu penalti. Itu harusnya penalti. nggak akan terjadi. Ya kan ada di VAR. Ih, Ya udah dong. Ya itu makanya Iya. dia beratin wasit itu di situ. Itu nggak berat, maksudnya berarti menurut gua kalau wasit udah ngambil keputusan, kecuali dia nggak ngambil VAR atau nggak ngambil tindakan oke, ya udah dia kan melihat punya sudut pandang. Ya udah nggak bisa nyalain Barcelona sama wasit. Iya. Benfica ini orang gila ini mah. iya. Iya. Benfica, tapi Mau Benfica- dibawa ini game nggak tahu mau dibawa kemana. Kan bener amburadul. Bener-bener nggak tahu lo nyerang dari mana tuh, udah bawa di depan. Lu bayangin golnya Rafinha Sundul, lu bisa kepikiran gol kayak gitu? Tahu, tiba-tiba kiper ngambangin bola ngeplek. Tet kena pala, Itu masuk. balik ke gawang. Itu gol parah. Itu Gua- Rafinha gua dari luar kotak berkali-kali. penalti loh, Iya. bukan depan bacot Nah, loh. Sesni tabrakan juga apa sih itu? Lo iya. Sesi tabrakan juga aneh. Aduh, aneh. Nah, itu ini match ngaco. Dia tak itu waktu Seni tabrakan, si Gubar sih bilang nih rokok lu. Wah, lari gitu dia. Iya, kelihatan emang Sesni asem di match Asem. kemarin. Iya. Asem Sama banget. kayak waktu Super Copa kan juga asam, makanya dia merah duluan. Iya, Terus bener, aja. bener. Nah, gue ngeliatnya jujur di sini gue demen banget ngeliat Benfica-nya, apalagi left back mereka ya. Siapa? Mereka Alvaro Fernandes, gue suka Oh, banget. mantan pemain apa main MU, main Iya. MU. Balik MU. Mau balik nih kebetulan. Udahlah capek lah. Nah, cuman jujur Benfica gue kira bakal datang punten Barcelona, kita maaf ya, kita nggak maksud gimana. Tiba-tiba Oh, lu kalau main di stadionnya mereka itu nggak bakal mereka Loh, ini. atmosfer iya mat, atmosfer oke, atmosfer Portugal kita nggak bisa pungkirin. Iya. Salah satu atmosfer terbagus tuh dipegang sama Benfica. Ya. Cuman dengan lo tahu lo ngelawan tim peringkat 2, lo ngelawan tim peringkat 2 lo harusnya sadar dong. Ini tim kondisinya lagi jago banget. Apakah gua harus datang dengan punten? Ternyata dia enggak. Oh tidak, saya tidak mau. Apa itu punten kan, punten pararang itu? Tapi kan gini, kan terbukti dengan dia unggul 3-1. Menurut gua tuh udah pede loh kalau secara Iya, confidence itu. makanya, jadi pede banget. 3-1, 3-2, 4-2. Itu menurut gua harusnya game over. Ya menurut Iya. gua soalnya mereka juga Gitu. sebenarnya secara pemain itu juga nggak jelek gitu. Iyalah. Ada Di Maria, ada Otamendi. Otamendi. Di Maria ada- cadangan. Maksudnya masuk babak kedua. Iya, Masuk di babak Maria kedua. masuknya babak kedua. Iya, masuk maksudnya babak mereka kedua. punya pemain yang punya experience Iya. untuk bisa tampil bagus, dan ada sih juga pemain Feyenoord si Kokcu yang maksud itu juga sempat jadi target-targetnya tim-tim Premier League juga tuh Kokcu. Kokcu. Nah, cuma kan Ada yang orang bikin dia. perbedaan nih ada penyihir ternyata. Siapa? Yang namanya Pedri. Pedri. Bermain musim ini ini yang gua sempat bahas juga perbedaan Pedri sama Jude Bellingham. Dari angka emang Pedri jelek. Enggak. Bukan gua ngebandingin, dari angka jelek. Arti asis dia Beda sedikit. profil juga. Beda profil, tapi lu lihat di game-game banyak banget Pedri musim ini bermain luar biasa dan dia punya banyak kipas, dia punya banyak asis yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, semalam itu dia buktikan lagi asisnya ke Eric Garcia, dia narik Mewah itu mewah banget itu. Itu mewahnya parah. Itu asis terbaik UCL pekan ini menurut gua. Iya, pekan ini. Pekan ini iya. Hati-hati. Walaupun Nggak usah nyolot dulu. walaupun Jude Bellingham back heel, Itu menurut harusnya keren juga. menurut gue itu ya luck aja. Dia iseng begitu tiba-tiba kena, finishingnya gue lebih keren. Nggak,
Jujur finishing lebih keren daripada Iya, asisnya. oke. Tapi Pedri sih membuktikan bahwa dia tuh emang punya more quality yang nggak bisa diremehin. Jadi orang-orang jangan terpaku dengan datanya. Pedri asisnya 2-1 ya. Lu lihat game lawan Benfica tuh salah satu yang terbaik dia musim ini dan itu dia gitu. Dan gue banyak kemarin juga di FYP masuk beberapa cuplikan. Asis-asis dia itu keren banget tapi tidak dimanfaatkan sama lini depan Barcelona atau pemain yang nerima bola. Ada true pass dia, crossing dia bener-bener keren. Tapi yang kemarin yang Eric Garcia itu gila. Dan belum lagi counter attack Ferran tuh kalau mau dijual mainnya gila. Gua gak kebayang dia nge-passing, entah dia passing ngasal. Yes. Kok bisa pasti. pas set. Nih lari nih Rafinya. Dan di sini visi Rafinya gua akuin. Dia ambil keputusan untuk masuk ke Cut dalam inside. itu pas banget. Dia nggak buru-buru untuk langsung nusuk, langsung Iya. syuting. Dia benar-benar tunggu, dipatahin ke kiri, dia baru syuting. Nih takut haus. Jangan makan es ya tapi. Iya, makan jangan es. makan es. di luar Jangan makan es, kamera. ya. Nggak, enak. Sorry. Oke, nah dari tadi kan kita ngomongin kebagusannya Barcelona kan. Menurut gue mau nanya, ini nggak adanya Inigo Montoya, Inigo Martinez ya. Menurut lo ngaruh banget gak ke permainan Highlandnya Barcelona? Ngaruh banget. Ngaruh karena Araujo itu belum pernah main di Hansi Flick, sistem Highland dia nggak pernah. Baru balik aja cedera. Baru balik dari cedera, jadi agak kaget juga ya. Tapi nggak ada masalah. Kalau kata Koci kan lu kebobolan 4 cetak 5 gol still win the game. Ya, Menang. itulah. Ya maksudnya Ya kalau lu punya wasit bener. Iya, Nggak karena ada. Koci pun begitu konsepnya kemarin pas kita main itu offside harusnya. Gol pertama dia ya. Itu offside harusnya. Ya wasitnya takut. Wasitnya takut, saya udah ngomel-ngomel ke wasit. ya, enggak, tapi kalau emang Hansi Flick ketika sistemnya menurut gua kemarin secara defensive wise itu emang lagi nggak rapi aja. Ya. Mereka main Highland, tapi biasanya Highlandnya mereka tuh main rapi, sangat di offside trap-nya dapat, ininya dapat. Tapi kemarin secara defensif tuh emang lagi kurang aja. Makanya sebenarnya pas gol Rafinya terakhir tuh Hansi Flick kayak orang kaget, bukan kayak orang seneng. Iya. Kok bisa comeback kita? Karena dia pas skor 4-4 dia narik Lamine Yamal. Berarti dia udah expect ini game bakal seri. Gua udah pede sama seri. Abis itu Rafinya ditarik ke kanan. Oh ternyata bisa golin. Itu kok kamera itu cepet banget tiba-tiba di tengah Iya. lebih gitu. Padahal Rafinya saat di game itu juga mainnya kurang sebenarnya. Terlepas selain gol yang terakhir, menurut gue main juga jelek. Bukan jelek ya. Lumayan lah, Mas. Bukan Enggak, jelek. Begini sorry. loh, biasa Nggak yang sebagus biasanya. biasanya Barcelona itu main melalui Rafinya gitu loh. Kebanyakan menyerang dari Rafinya. Tapi Rafinya malam itu kayak mainnya momen aja gitu. Momen. Dapat momen. Ya pertama momennya kepala. Parah, iya. Itu parah. Yang dia masih pusing tapi harus selebrasi. Itu parah. Gol. Habis itu dapat momen lagi golin dan terakhir ya. Momen terakhir dia itu di comeback itu Iya. yang gol kelima. Di match ini gue akuin kipernya parah dua-duanya. Dua-duanya Tapi dari enggak lo kiper. harus yang Sesni Baywan sama Di Maria itu lo harus Iya. Iya. bukan satu itu nggak bikin 5 duluan. Iya. Bukan dua. Kalau 5 duluan kelar itu game. Kelar. 5 kelar duluan. Ya, ini Karena Tapi- Benfica main dia mau gini loh, dia nggak mau kill the game terus abis 4 gol dia bertahan. Dia ini harus menang dan butuh different goal. Iya. Karena takut tiba-tiba poinnya sama dia harus turun ke peringkat 24 atau 25 gitu. Iya. Nah dia harus menang benar-benar karena udah 4 nih, ya terus gas sekalian. Cuman nasib naasnya ya lawannya. lawannya mentalnya kacau. Squad tim terbaik dunia Ya, aja. dan Rafinya nunjukin maksudnya kadang lu sebagai pemain ada hari di mana lu nggak main bagus tapi lu tetap produktif. Iya. Itu menurut gua nilai Mbappe plus. style lah, Mbappe Iya, nilai style. plus. Iya. Mbappe World Cup. Salah. Mbappe World Cup dah. Salah juga biasanya gitu kan. Salah kan ada beberapa match yang dia Banyak, nggak berapa. ya, maksudnya ya ada match Dia yang ngomongnya emang dia- banyak gitu. Banyak yang Iya, gitu. gitu. Yang dia mainnya kurang bagus tapi Kill the game. Itu Iya. menurut gua nilai sangat nilai plus. Dan Karena lu Rafinya karena lu ya produktif. ya dia membuktikan juga dia lebih baik dari Vinicius musim ini. Ya lo nggak, itu gue bukan mau support dia, ya, tapi lo harus akuin. Kalau Rafinya left wing bagus. saat ini terbaik Rafinya. itu Rafinya. Rafinya dia Udahlah. lu lihat dua musim sebelumnya dengan musim ini dia di Barcelona gitu loh. Beda jauh. Jauh Iya, dia dan improvement. satu lagi, lu nyangka gak dia bakal kapten? Dia gitu aja. Ternyata dia works jadi kapten. Iya kan? Tapi kapten kemarin Araujo. Nggak di overall maksud Iya, gue. iya. Secara overall dia kan kapten. Kan kita kaget juga gitu kapten. Iya, coach sebenarnya kapten Hansi ya, Flick orang. kaptenin Rafinya. Kalau mau ini kan Lewandowski kaptenin atau Itu misalnya siapa? Alasan kapten kan awal-awal katanya karena rambut ya.
Dia suka banget Jadi sama- kepang. Rambutnya dikepang, Iya. dia suka banget sama Rafinya. Jadi semenjak itu dikaptenin. Enggak ada. Kenapa nggak dinikahin sama anaknya harus dikaptenin? Agak Anaknya kurang cowok, Pak. penting. Anaknya cowok, Pak ya. Yang nggak ada yang tahu kita. Oke, cukup Barcelona. Cukup kah Barcelona udah pada unuk-unuknya udah keluar. Aduh, unek-uneknya tim jago. Enggak, apa gila nih orang nih. Iya. Nih sekarang Gue mau bilang tim jago, iya tim jago. Iya, udah. Cuma tim jago bisa kalah berturut-turut juga di liga ini. Agak aneh menurut gue. Dengan rekor Xavi yang lebih better dibanding Iya, Hansi itu Flick. itu juga. Gue juga kemarin tadi gue bikin konten tentang gol yang dicetak Hansi Flick. ditonton ya guys. Benar ini Hansi Flick 94 gol dalam 31 match. Gue bilang di konten gue, ini bias menurut gue, sangat bias. Karena Barcelona nggak banyak konsisten cetak gol tiap match. Buktinya 8 kali pertandingan Liga, 1 menang, 2 seri, 5 kalah. Iya. Betul. Ya statement. Jadi banyak beberapa pertandingan 5 gol, 6 gol. Itu menurut gua nggak bagus. Lu mendingan cetak 2-3 gol tiap pertandingan. Iya, kalau kata Iya. Mourinho kan dibanding gue menang 4-0 di satu match, Iya. gue better 1-0, 1-0, Ya, 1-0. iya. Jadi itu juga PR buat Hansi Flick menurut gua. Di eranya Xavi terburuk itu 44 poin dalam 20 pertandingan. Dia 39. Makanya. Tuh, tapi menurut gua akan juara musim ini. Lanjut. Buler Gerombal Ultimate Live Reaction. Yang biasa live reaction 1 match, yang biasa live reaction 2-3 jam, nggak main. Kita di sini bakal live reaction 1 game week full. Kita tidak akan berhenti sampai game week yang selesai. Di sini Anda akan menonton kita berdebat. Anda akan menonton kita main game. Anda akan menonton kita mukbang, kita nongkrong. Saya tidur, saya ngorok, semuanya akan nonton di sini. Anda akan menonton keanehan-anehan orang-orang yang biasanya Anda lihatnya di on cam doang. Kita akan melihat ini jatuhnya kayak off cam. Karena ini kamera tidak akan mati, semua akan terekam. Akhirnya seluruh dunia akan melihat. Anda akan tahu, kita bakal ada talent show. Anda akan melihat semuanya. Pokoknya dari tanggal 25 sampai tanggal 27 itu adalah Gerombol Ultimate Live Reaction. Jangan lupa ditonton, jangan lupa disawer semuanya. Oh berat. Gila. Gue bukan mau. Isinya statement anjing. Makanya. Gila-gilaan. Sabar. Iya. Itu yang bakal jadi kerikilnya Barcelona. Iya. Oke, Ya emang harus Hansi di-solve sih. Flick. Harus di-solve. Harus di-solve. Iya, dan kebaliknya Araujo mungkin jadi obat bisa jadi pil pahit juga. Ya bisa jadi banget. Mereka bisa mau main offside trap dengan Inigo Kubarsi. Inigo cedera ya? cedera 2-3 bulan. Ya kalau Araujo sebagai orang terakhir sih menurut gue. Susah ya. Ya, saya Dia setuju. bayuannya cakep siapa kalau udah Saya setuju, tapi saya lebih setuju kita bahas the real king of UCL, Lu baru bilang UEFA ini, wasit, FIFA. Real Madrid versus Iya. Salzburg dengan skor 5-1. 4. Nah, di sini 5-5. kompetisi. Oh 5 ya? 5. Ini Rodrigo 2, Mbappe 1, Rodrigo Vini 2. 2, Mbappe 1, Vini 2. Vini 2, iya benar. Vini di match ini menurut gue jago banget mainnya. Vini match ini. Vini on point, Mbappe on point. Rodrigo Wah, itu kalau saya ditanya on dah. point. Lawannya on point anjing Salzburg. Lawannya gembel, nggak jelas, gol-gol Gue begitu. bukan mau ngejagain ini ya. Madrid emang wajib menang. Iya. Itu kebobolan juga menurut gue ngapain? Iya. Harusnya kosong clean sheet lah lawan tim kayak Salzburg. Hidup, Pak. Dia lawan Benfica 5-4. Coba Benfica sama Madrid. Madrid tuh kalah sama Lille ya. Ya, nggak aku kalau Di bahas, awal. kalau bahas Madrid mungkin Sama Milan kalah. gue mungkin mau bahas Udah lah. Kylian Mbappe ya. Kylian Mbappe yang menurut gue kenapa ada perubahan drastis di formnya Mbappe yang sekarang sangat-sangat jauh meningkat dan sangat membaik. Karena gini, gue kemarin baca, gue lupa dia itu interview atau press conference Udah yang dia banyak bilang mikir. ketika dia datang ke Madrid, pertama dia mungkin ada pressure pertama, dan kedua dia menaruh respect ke semua tim-timnya. Jadi dia bukannya kayak Cristiano Ronaldo yang datang kayak langsung bilang I'm the boss gitu. Kalau dia nggak, dia tahu gue datang nih ke Madrid, tim yang udah menang segalanya, Champions League, La Liga, apa segala macam. Ya gue menghumblekan diri gue di sini. Makanya dia main tuh kayak orang malu-malu, nggak berani minta bola, nggak apa. Nah sekarang Mbappe yang di beberapa minggu terakhir, Mbappe-nya PSG, Mbappe yang dia udah ngerasa gue harus bisa jadi main-mainnya di sini. Gue udah jadi tokoh utamanya di sini. Nah dia makanya dia main lebih percaya diri, main lebih berani. Hasilnya itu. Dia terlalu mikir juga dari kemarin-kemarin. Gue baca di interview juga dia bilang gitu. Gue terlalu banyak mikir di match-match sebelumnya. Gue bingung. Nggak ada di banyak peluang juga anjir. Ya enggak, maksudnya dia tapi terlalu banyak mikirnya. Gue nge-shootnya gimana, ngopernya gimana, apa gimana. Nah sekarang udah deh, gue legowo. Gue I do what I do best is. Nggak, tapi yang bikin dia begitu, dia sempat berapa kali itu di kiri dan itu explore dia di PSG.
gitu loh. Menurut gue bukan kata-kata dia yang gitu-gitu agak tapi ini kelihatan, juga. saya dulu kalau ngeliat Paham, tapi maksud gue gini, ada beberapa banyak momen dia tuh ngambil dari kiri. Kiri itu kan Iya. form dia. Iya. Kalau dia dari tengah seperti itu baru keren. Dia kayak kemarin tuh yang bukan lawan Liga Champions ya, sorry, gue agak ini yang lawan 5-1 juga tuh. Lawan siapa? Kemarin akhir pekan nih Liga Spanyol. Las Palmas. Las Palmas. Itu kan dari kiri sprint, itu form yang dia banget pasti kan. Masuk kaki kiri, tap ke atas. Itu Tapi dia kalau banget. lu ngeliat early di awal season juga ada beberapa kali dia main di kiri juga nggak perform. Makanya tadi gue bilang satu pemain di tim-tim besar kayak Real Madrid, body language, kepercayaan diri, ada adaptifnya lu di tim itu penting banget dan menurut gue Mbappe udah ngelewatin fase itu. Jadi taktikal satu hal, tapi tadi yang kepercayaan diri dia di atas lapangan itu hal yang lain. Bagus mudah-mudahan ya kan. Gue mau nanya ke lu, Fai. Apa? Rodrigo. Gue tuh selalu bilang dari bahkan di off cam pun gue paling sering bilang ya guys. Gue paling sering bilang kalau misalnya menurut gue Madrid dari season lalu itu tuh the real savior mereka tuh bukan Vinicius. Gue selalu bilang Rodrigo ini jagonya parah menurut gue. Cuman selalu under the radar. Apakah lo ngeliat match kemarin itu matchnya jauh lebih Vinicius atau Rodrigo menurut lo? Kalau gue bahas Rodrigo, gue berharap Rodrigo ini selalu under radar. Biar murah. Gue pengen Rodrigo itu bukan biar murah. Gue nggak ada urusan ini deh. Biar dia stay di Madrid kayak Benzema bertahun-tahun, jadi bench dulu, abis itu jadi hero lagi di akhir atau gimana. Gue pengen dia itu pemain yang tahu cara nyelesain gamenya. Dia, bukan Vini. Vini itu lo ngasih serunya game. Pemain Brazil ngasih serunya game. Gitu. Entertaining. Neymar yang lo lihat itu tuh ya Vini lah mau. Robinho zaman itu Vini. Tapi Rodrigo ini pemain yang dia tahu caranya, dia tahu posisi dirinya, gitu-gitu loh. Jadi menurut gue udah lo Rodrigo ini nggak akan lo puji, dia akan selalu jadi nomor 2. Ini gue puji sekarang nih. Bukan. Orang-orang. Bukan inilah orang dunia lah. Gak akan namanya kita bahas sebagai Ballon d'Or atau mungkin satu hari lagi, tapi sekarang ini nggak akan. Tapi dia menurut gue poin pentingnya Madrid di lini depan sekarang. Parah sih. Karena cederanya dia kemarin berasa banget. Itu yang gue bilang. Makanya pas lawan Barcelona tuh hokinya karena nggak ada Rodrigo. Enggak lah, kalau Barcelona pure kalah lah. Kalah udah kalah semuanya, udah lu 2 kali di Super Copa. Sesni sampai rela kartu merah loh, lu masih mau bilang karena Rodrigo. Rela kartu merah itu salahnya Sesni. Ya tapi nggak usah. yang golin Rodrigo loh free kick ya. Jadi bahas itu gitu ya. Aku juga kayak Mbappe mungkin datang dia ngerasa dia bukan bintangnya, itu juga ngaruh. Mungkin udah datang dia nganggep ada Vini bintangnya, ada ini bintangnya ini. Ternyata dia kalau CR kan didatengin sebagai bintang nomor 1. Ya benar juga kayak gitu. Iya, makanya lu Setelah dia lihat apa ini? Dan posisi datangnya CR sama Vini sama siapa? Mbappe itu beda. Villar itu kan setelah di pick dia di Liga Champion, abis dia treble. 2008 luar nggak treble ya? treble lu. Nggak treble. Double ya? Double. Oh, double winner. Dia datang dengan segala gudang rekor 42 gol segala macam itu kan. Baru dia enggak itu abis main Liga Champion deh. Sorry abis lawan Barca. Enggak treble 2 kali MU. Enggak, cuma sekali. Hampir. Yang treble 2 kali cuma Barcelona. iya. Arsenal apa Ya. sama Barcelona siapa? Munchen ya. Iya. Ya, pokoknya itu gitu lah. kalah di final. Iya, kalah di final sama Barca. Iya. Berarti di season itu setahu gue cuma menang Premier League. Iya. Cuman Ya Premier udah League. gak peduli itu lah. Iya. Mbappe ini Beda. pemain arogan kayak CR. Dia punya jiwa arogan. Gak mungkin terus datang belaga humble Iya, gitu. iya, nggak mungkin. Gak jadi dirinya. Akhirnya dia mungkin sadar nih, yang gue lihat ternyata semua gue nih poinnya sebetulnya gitu loh. Kalau gue nggak perform, yang lain bakal kayak gitu. Mas gue ya udah sekarang dia jadi dirinya, jadi Mbappe yang Madrid itu usaha, bukan nggak usaha dapetin dia. Iyalah, mau di makanya. belakang layar 2 sampai tahun free loh. transfer kayak 2 gimana. tahun loh. Overing tiap tahun, habis sampai free transfer itu udahlah, dia itu main poinnya sekarang. Iya, cuman kalau misalnya ngomongin main point ya. Menurut gue gue tambahin main point itu bukan di atas lapangan. Menurut gue justru di luar lapangan juga. Ini orang bakal dijadikan satu. Dan menurut gue Vinicius itu terlalu banyak masalahnya di luar, rasis dengan pemain, dengan wasit atau dengan penonton. Mbappe ini nggak ada gitu loh, masih bersih. Iya. Lo akan jadikan dia sebagai raja, sebagai lumbung duit. Makanya Florentino Perez bertahan lagi sampai 2029 jadi presiden. Ya, Florentino Perez juga Dia nggak ada lawannya waktu pemilihan. Nggak ada lawannya. WO menangnya WO.
Iyalah. Kayak ini kayak filmnya Aladdin tuh loh. Ya deal-dealannya kan Diktator. Ini tim sebetulnya nggak perlu presiden, nggak perlu apa. Namanya udah terlalu besar. Benar, gue setuju. Udahlah. Iyalah, yang Menurut backup gua- negara, yang backup gitu-gitulah. Match kemarin lo harus nggak bisa pungkirin Jude play one of his best game. Ya kayak He's Pedri. passing. Bisa Pedri. He's Dia capek-capek. Pasti nggak sengaja. Gue lebih salvo sama finishingnya Rodrigo sih. Yang itu kan itu finishingnya keren. Rodrigonya keren. Cuman itu kan nggak Lu mungkin. bisa lihat visi sama passing asal tuh lu bisa lihat. Maksud gue begitu. Bagus back heel, cuman agak nebak dikit. Loss aja. iya. Itu kalau lawannya bukan Salzburg ketahan itu passingnya. Istighfar, Sen, Nggak istighfar. Tidak boleh. Enggak, tapi dia udah mulai bangkit. Berapa pertandingan terakhir kan lama nggak cetak gol, terus cetak assist. Ya 4-4-nya happy lah gue lihat. Vini, Mbappe, Rodrigo, Bellingham Gue gitu. tahu lebih apa? Abang nggak terus? Enggak dulu. Gua tahu. Enggak, ya happy dan itu ancaman juga buat Barcelona di Liga. Iya betul. Top of the league sekarang. Top of the League Real Madrid. Ah, Iya. tipis lah. Ya apa-apa, selama Iya. kita bantai-bantai di El Clasico mah nggak masalah. Benar. Gue tapi paham kenapa Bang Gundo lagi emosi begini. Apa tuh? 4-2 ya? Emang main City semalam? Hai, enggak main Bang. Oh, enggak. City semalam enggak main. Gila, gue cek di SCTV dia apa nggak ada. Oh, gue pikir Sponsor nih. Enggak, sumpah. Ayolah semuanya. Wah. Apa? Luis Enrique. Jago banget. Apa ya kalah sama Arsenal di kandang 2-0? Apa? Enggak, ini Jago wah apa? gila Beda, ini tim. Tau nggak sumber kemenangannya apa? Coba tebak. Enggak, ini gue serius. Gue gak tahu. Dia habis beli ke Kvaratskhelia. Iya. Nggak main. Iya. Itu kalau misal kalah Kvaratskhelia nggak jadi masuk. Hah? Lah terus nih, berarti Vitor Reis, Abdul Kan nggak main. Abdul Kusanov Kusanov. sama Omar Marmus sih nggak ada yang jadi main nih. Nggak jadi. Kalah ini Kan belum kalah. belum ini. Belum Masih sulit. di pesawat. Masih di Nggak, pesawat, bercanda, iya. bercanda. Nggak, di match ini one man menurut gue yang harus di applause, the one and only, the Barcola. Iya sabar kan lagi ini. Kelamaan loh. Gue lagi nyari statnya. Barcola, Bradley Barcola. 21 dari 22 passing complete, 10 touch in opposition box, 4 shot, 4 duel won, 3 successful take on, 2 chance created, 1 goal, 1 assist. Ya golnya mentok tiang lak. Semuanya lah. Iya kan? Pusing. Ya, Halang lo Mas- kurang lak apa? Iya. Malah positioningnya jago, Pak. Masa gila gitu positioning? Iya lah. Kalau- Positioning striker beda. Kalau yang lain lah. Gila kagak lah. Tapi Tapi jujur, lah. gue Canda guys. jujur gue sedikit bingung. Karena gue nonton, gue kira tuh Hakimi gol yang Hakimi. Offside. Offside. Gue gak tau kalau offside. Gue Kalau anggap game jadi jalan. babak pertama ya 1-0. babak pertama 1-0 nih PSG. Terus masih babak kedua Babak kedua kosong. 0-0 lagi gue bilang. Ini ada apa nih? Rembers. Iya. Bingung lo. Itu match parah. Barcola mainnya bagus, PSG-nya gila. Gue tau gak setelah penelitian itu pantatnya denos tuh Barcola, anjing lari kenceng gila. Nah itu nunjukin lagi-lagi Gila itu. tim-tim yang bermain position football akan sangat kesulitan melawan tim yang sistemnya itu Exploit kanan. direct, Enrique exploit banget. kanan kiri. Ya tim-tim kayak Enrique, Emery, Iya. Mota yang Pochettino. berarti Iya. ngalahin City aja. Jadi selalu kesulitan, apalagi Sebenarnya gimana ya bilang kesulitan dia cetak 2 gol dulu. Golnya Nggak gini. terlepas Iya. dari Oke. gol. Nggak, bukan Kita maksud gue ngomongin gini. di luar gol. Kan secara memang overall match. rentetan hasil buruk City itu kan defense. rentetan. Iya kan? Iya, Rentetan karena hasil buruk kan? defense-nya, iya. Ya kan dari walaupun udah sempat menang. Gue nggak pernah khawatir soal cetak gol. Mau gimana pun cetak gol karena bisa. Ya cuman yang jadi masalah ternyata efek cerai itu dahsyat ya. Guardiola. Jadi gua agak maklum sih kalah gitu. Enzo Fernandez Oh mungkin dia ketuker. Dia mau politikin bininya. Iya. Gimana Gionogininya biar aman. Ternyata taktik Gonogininya malah ke lapangan. Itu. Dicerai itu antara back sama midfield. Itu maksud gue. Rico Lewis cerai tuh sama bola. Justru di sini kalau dengan situasi kayak gitu, justru gue makin nyalain pemain City. Harusnya lu step up ketika gini loh. Berarti lo. Tapi gini, oke, Enggak, gua gini loh. Pep udah ngasih banyak ke City di 10 berapa tahun 9 tahun. 9 tahun 8 tahun terakhir. Kalau emang kejadian behind the scenes itu memang sangat berpengaruh ke Pep, kan pemain ini udah tahu fondasinya kayak gimana. Tapi faktanya selama sepanjang musim
itu mereka nggak punya kayak eager untuk main kayak musim lalu. Iya. Kayak mereka kayak udah nyaman, udah menang trofi sana sini. Padahal itu bukan Iya. Pep tuh nggak kayak gitu. Lu nggak peduli Pep mau menang 100 piala musim depan tuh reset uang dari nol. Pep tuh begitu orangnya. Iya. Masalahnya pemainnya musim ini tidak mencerminkan itu. Oke, Pep punya masalah pribadi. Seharusnya kayak gini di saatnya pemain ngebantu Pep Guardiola. Grealish golin loh. Ya bukan masalah gol. Iya, Kita ngomongin tapi apa? emang itu kan yang udah Iya. diakuin 2 bulan lalu itu sama Bernardo sama beberapa pemain kita emang ke hunger gitu loh. Musim lalu sebenarnya sama Mat, case-nya Mat. Udah mulai kelihatan tuh kalah-kalah, seri ketinggalan. Cuman emang ada beberapa turning point, mungkin salah satu Rodri cedera dan performa pemain mayoritas itu drop. Gitu. Cuman gua nggak panik karena City masih bisa lolos. Satu match. Belum Iya. tentu. Dan gini baik. Ketika menang udah pasti lolos. Kenapa? harus menang. Harus Terakhir menang harus ya. menang. Harus menang. Maksud gue bukan Tanggal dipastikan lu tidak lolos dan lu lolos tidak bergantung dengan tim. Karena City itu poinnya 8 sama si Dinamo apa siapa gitu. City itu agresivitasnya 2 gol. Si peringkat bawahnya itu minus 8. Iya, tapi pokoknya City harus menang. Ya menang. Maksud gua tekanan itu nggak begitu besar kayak misalnya ada tim lain yang harus berkorban nih. Contoh misal City menang tapi menang harus 4-0. Nah, itu agak berat menurut gua. Iya. Ini lu menang 1-0, Menang. selesai lu menang. Tapi lawannya susah loh. Next lawan klub Brugge. Klub Brugge tuh di ayam-ayamin 23 kali sama City. Jadi gua nggak kaget lah. Juve lawan klub Brugge gimana? Dia 0-0. Langsung Itu ngomongin Mota Juve itu lah, fetishnya seri. Lu kalau nonton tuh match ya, lu kalau nonton itu tuh harusnya nih gue jadi ke Juve dikit ya. Lu kalau nonton tuh match ya, itu Juve klub Brugge kalau misalnya klinis, kalau misalnya tuh pada misalnya shoot ya, nangis. Itu Juve lawan Milan itu tiang berapa kali, serangan berapa kali, nasibnya. Iya, udah kalah-kalah. Ya kalah aja emang. Udah capek Ya banget. enggak balik ke match ya. Balik ke match ya. Iya ya. Satu pemain dari City yang harus gue pinpoint walaupun muda bakal gue serang. The one and only Rico Lewis. Kenapa kan baru masuk babak 2? Ya itu kan gagal dia ditarik makanya kebobolan 4. Jelek Ya lo banget. gak bisa nyalain dia ditarik kan. Mungkin Oh dia iya. ditarik kenapa? Emang ada cedera, Apa, betul. iya. Rico Lewis nih udah Rico Lewis sampingnya Nunes selesai loh. Aneh. Itu sih yang gue aneh sih. Aneh. Gua- loh. Matheus Nunes di Matheus kanan Nunes right anjing. back loh. Enggak, tapi gini ya, sedikit gue. Ini game nge-expose taktiknya Guardiola. Oh iya. bener-bener dia expose sama PSG di babak pertama. Dia cuma butuh 4 orang untuk nge-expose. 2 wingback sama 2 winger. Bener-bener diacak, dimainin. Dan untungnya babak pertama cuma ada gol offside-nya Hakimi. Itu harusnya sih udah selesai di game Iya, pertama. wah subhanallah nih 2 wingback lawannya City nggak ada yang punya speed. Hakimi kencang, Nuno Mendes kencang, Makanya. Barcola kencang. Dembele tuh masuk babak 2. Babak 2. Pertama. Iya. Jadi cuman ya ini belajar untuk tim-tim yang punya winger atau wingback ngebut lawan City expose dari samping udah. Gampang udah. Dan emang rata-rata kebobolan City lawan si Sporting, lawan Semua dari Feyenoord samping. semua kayak gitu. Lawan MU. Proses sama Dan lawan lagi-lagi- MU nggak tahu jatuh dari langit amat. Apa siapa tuh yang nendang? Dan Nah, lagi-lagi umpannya nih, Lisandro. lagi-lagi media favorite the best England player Phil Foden. Mana? Abis stat padding lawan Ipswich, Lumayan loh. langsung kayak seolah-olah kayak wah. Lu tersinggung lawan- gua kasih stats. lawan PSG. Lu tersinggung. No, enggak. Sebelum abis itu tersinggung lu sama gua. Itulah makanya gue bilang sama lu Sen, Foden Nggak ada. itu ketika timnya lagi ini dia nggak bisa ngangkat timnya. Ya Bagus, udah Bang. buktinya tim Berapa? pemain lu juga. Berapa lu? Lihat statnya, lihat Iya, how he plays. Apa? Bagus. Itu standarnya Foden, standarnya Foden. Gue bukan ngebenci Standarnya Foden. Standarnya Foden. Gue itu. bukan mau ngebela juga, cuman Foden match kemarin bagus loh mainnya. Bagus. Iya, standar. Berarti kan nggak jelek, Loh, Mat. bukan. Ada- Tapi dia ada- nggak bisa jadi difference maker di situ. Lawan Sesuai. Ipswich bisa difference Ya, maker. Ya udah. Ipswich. Itu dia makanya Bisa gua maksud bilang, gua. Sen, big Emang games. Saka di big games lawan Munchen musim lalu bisa apa? Golin home. Ayo. Terus Ya udah golin kan? home away dong. Ya golin kan? Iya, Home away iya. dong. Away-nya Enggak, nggak golin golin. dong. Ya udah. Ya nggak ada. bukan. Nggak lolos nih Arsenal. Gini, intinya- Worst Munchen. Enggak, Worst Bayern Munchen. Enggak usah bahas Saka. Ya udah, kan lu bahas Foden. Ya gua Aku makanya sudah gua balik. bahas Bener, City. bener. Foden. Udah, dong. sama Ya makanya aja. gue cuma mau point out adalah Foden ini musim ini, gue bilang musim ini. Iya. Nggak, dia Musim ini Heeh. maksud gue jangan terlalu gini, jangan terlalu kayak seolah-olah habis kemarin langsung di form yang lawan tim-tim yang menengah ke bawah tiba-tiba langsung kayak wah
Nggak Iya, bisa. Justru gue Paham nggak sih? Gue paham. Cuman di match kemarin Foden tuh gak terlalu tag Iya. ditaruhnya. Foden kemarin tuh jauh lebih defensif. Buktinya semua take on dia dapet loh. Clearance take dia. on pemain kayak dia harus take onnya expect gitu. Kewajiban lo take on lewat Lah, tuh enggak, bukan satu dia- hal Ya yang jangan bikin begitu lah parameter lo Ya ya. iyalah. Bukan Iya, bener. jangan begitu lah. Tiap lawan nyerang dia yang ngambil. Iya. Gue bukan bilang segi attackingnya. Di match kemarin Foden gak ditaruh sebagai attacking. Di match Bisa. kemarin dia cuma maju ke depan dikit, Mat. Oh, iya, Justru menurut gua lu pola pikir lu kebalik. Kalau Foden, kalau pemain atau Foden atau siapapun itulah, justru lu step up banyak di tim lu kecil. Tim lu selalu kalau sama tim kecil nggak juara. Enggak apa hubungannya ke Ya sana? udah. Enggak Kalau lu nggak- bahas, gua nggak penting nih di big game pemain-pemain gua jelek, tapi di lawan tim kecil dia menang itu mengangkat lu juara terutama liga. Lo enggak Udahlah. Enggak Itu masalahnya fakta. enggak. Iya, benar. Gue enggak Fakta itu. Gue lagi bahas Arsenal, gue lagi bahas Foden. Ya gua kasih tahu lu contoh yang sama. Ya enggak. Correlate. Lo enggak faktanya kan sekarang Foden ini dikelilingi bintang-bintang. Bintang apa, Ini Mas? siapa? Haaland, De Bruyne bukan bintang. terus? Bernardo Silva bukan bintang. Berarti Saka nggak Gundogan dikelilingi bukan sama- bintang. Iya. Gua- Arsenal yang bintang siapa gue tanya cuman? Nggak Kayak ada. forward ya. Menurut gua nggak Forward ada. ya. Nggak, menurut gua nggak ada. Kita Arsenal nggak ada bicara bintang menurut kita, gua. kita ngomongin backline kita bisa bahas saling Kita- berganti iya. bintang. Kita mungkin nggak ada Kita bintang, ngomongin Arsenal menurut Declan gua. Rice oke. Forwardnya siapa selain Saka, Odegaard yang bintang? Nggak ada. Tapi kan bukan kalau berarti dia Foden- sampah. Foden, gue nggak berarti. bilang dia sampah. Yang bilang sampah lu bukan gue. Enggak ya, kan bukan begitu. Yang bilang sampah lu bukan Iya, gue. artinya dia mau kalau dia memang bintang mau ditaruh bintang, dia akan tetap bintang. Gue cuma bilang. Bruno Fernandes ditaruh Gua di cuma atas sampah. bilang. Bintang enggak? Tetap bintang. Ya udah. Sen. Kalau lu jelek ditaruh berlian, lu akan jelek kelihatan Gue sendiri. cuma bilang. Iya, Foden udah. ini musim itu stat padding. Betul. Dia udah 5 musim bagus, udah lah. Iya. 5 musim bagus. Oh iya. Baru musim lalu. Apa musim bagus? Ya, capek. Iya. Ya Faktanya Allah. baru musim lalu dia bagus dapat Premier League Player of the Season. Sebelum-sebelumnya kemana? Ya penting udah dapat. Pas lu menang Champions League yang itu pertama menang Champions League emang dia starting Hah? sepanjang 1 tahun. Kan- Sebelumnya? Hah? Nggak Dia- ada masalah dia dong. nggak pernah jadi Udah kejauhan. starting. Dia nggak pernah Kenapa starting. Kenapa ribuin Foden sih? Gue juga bingung. Lo tuh yang kita lihat di sini Joe Neves, gimana dia main? Itu keren. Musim depan ke City by the way. Gimana? Iya, whatever. Berat juga itu. Gue lagi bahas Joe Neves ke City lagi. Iya, terus? Terbang-terbang sih. Emang anjing. terbang. Neves keren banget. Iya lo gini, lo membahas City Foden take on apa mainnya di belakang nggak peduli. Tapi yang bikin City kelabakan salah satu pemain adalah Joe Neves. Dia Iya. bermain sangat baik, passingnya selalu terukur, nyampe di kaki, dapat 1 gol bahkan dia, Iya. ya kan? Iya. Mau terserah lo bilang lak, mau bilang apa. Enggak lah lu fitnah lu. Lu fitnah lu. Itu gol. Ya gitu. Bukan luck sih jatuh dari langit. Itu udah lain sama ya. Nah itu Nggak, yang tapi nggak nggak- ada di nggak game ada, semalam iya, tuh nggak di City itu nggak ada pemain kayak gitu. Tapi emang City lagi kill game ya udah 2-0. itu Udah- lo nggak bisa 2-0 itu lo bilang. Makanya kan gue Ini, bilang maksud walaupun ya nggak bisa kill game gitu loh, nggak bisa lu mendominasi walaupun gue nggak mau pakai alasan dia cedera lah. Maksud gue mau cedera mau apa ya udah, masa mau paksain main kan nggak mungkin. Artinya lu nggak bisa mempertahankan momentum keunggulan lo. Ketika 2-1 menurut gue udah mulai selesai tuh. 2 sama awak kelar nih di comeback nih. Gue inget lawan Feyenoord dong gue 3-0 dalam berapa menit 3 sama gitu. Jadi ya emang ini tim sekali lagi nggak hunger. Jadi rasa 2-0 cukup. Dia tuh harusnya sampai menit 91 baru dia lepas deh. Bukan gak hunger doang kalau ngomongin City, gak fokus. Ya nggak fokus ya, Gak setuju. fokus. Setuju. Dan dia selalu habis kebobolan 1 tuh mentalnya langsung der. Iya. Kayak Southampton. capek. Lama-lama City ini Habis gue golin ngerasa. terus kayak udah. Golin kalah. Ya menurut gue City gak lolos ya. Gue ngeliatnya. Ya gue berharap juga kalau lawan terakhir siapa sih? Nggak sih, Gua berharap. Bro, gue malah kalau dia nggak lolos rada Etihad. kalau bro. Gak mungkin agak aneh. Di Etihad. bukan. Etihad. Dia dapat rest time loh kalau dia nggak lolos, dia bisa ngejar di Premier League nih, bahaya nih. Iya. Gue nggak mau. Dia kerja Premier League udah tim lo nih sekarang gue bahas itu tim lo. Tim lu juga udah simat. Ini juga gue mau bahas juga. Gue Lah, udah tahu tiga-tiganya. gue udah tahu nih. Kalau kita tadi ngomongin PSG, kita ngomongin City, ngomongin Madrid, Barca, Liverpool. Menurut gue ini tim masih ada chance untuk menang Champions League. Nah ini enggak nih. Arsenal ngebantai Dinamo. Peringkat berapa? Peringkat 3. Ya udah. Ya terus. Ya udah, nanya Iya, doang. kalau aja dong, Nanya gede. doang. Coba poinnya berapa? Nanya 1, 2, 3. Nanya doang. 2-1. 21, 18, 16. Beda dulu Barca. Enggak, lu sama 4 sama. Lo sama Inter sama poinnya, gue baru ngeh lagi. Iya udah nggak apa-apa. Iya. Gue cuma ngasih tahu kan yang penting goal difference. Milan, kok Milan nggak mau dibahas? Apa? 1-0 Girona. Enggak. Ya udahlah. Arsenal dulu. Dia kan peringkat 7 ya?
Di mana? Di atas Milan tuh peringkat 7 kan. Milan peringkat 6. Atalanta 8. Atalanta 7, Leverkusen 8. Gila loh, Italia 3 biji di atas. Jadi dia emang tim gue tim terbaik ini. Aston Villa 9 turun. Turun lah. IPL berapa biji di atas? IPL ada Liverpool, Arsenal. Sama Arsenal. Arsenal. Tapi 1-2 ya. 1-3. 1-3. Madrid. Tapi nggak ngaruh kalau lolos ya udah lolos gitu nggak Iya, ada emang. nggak ada penempatan lalu lebih mudah atau apa. Ada. Nah, ntar sekalian. Boleh. Iya. Gimana ya? 3-0. Biasa aja jujur. Nggak jujur gue match ini ini pasti expect. Nggak usah beli striker karena kayak Havertz golin. Oh bukan. Gue udah expect ini match yang harusnya menang, ya kan? Tapi gue harusnya ngerasa pemain kayak Timber ini di rest karena setelah nggak adanya Ben White, Tomiyasu dan lain-lain, dia baru sembuh dari ACL. Bukannya Timber itu dia bisa ngukur waktu sendiri ya? Maksudnya? Pakai Timber. Timer. Timer. Enggak, dia udah terlalu menurut gue terlalu overload main karena dia baru recover dari ACL. Dan menurut gue Magic juga dia belum kena lagi gitu. Belum, iya. Maksudnya dengan load yang dia harus harus dia mainin tuh. Maksud gue gokil juga nih pemain bisa kayak gitu, dan gue berharap dia rest malam ini. Gue juga berharap Declan Rice juga rest tadi malam Declan Rice juga rest karena di 3 match terakhir lawan Newcastle, MU, Aston Villa dia main udah kayak gila-gilaan. Udah maksudnya secara work rate tuh udah maju mundur tengah, udah kayak yang gendong di tengah tuh Declan Rice itu di 3 match belakang. 3 match belakang kalah 2 ya? Newcastle, MU. Enggak, 4 match belakang Spurs menang. Spurs menang sekali, seri sekali kalau 2 kali. 2. Iya, lanjut. Nah, itu kan 4 match yang intens ya, Newcastle, MU, Spurs, Villa. Declan Rice itu 4-4-nya nih gila-gilaan mainnya. Jadi gue berharap dia di rest malam ini, tapi ternyata dia main juga. Gue berharap Tierney main malam ini, main tapi jadi masuk sub babak kedua. Ya kalau permainan ya standar main Arsenal ya oke 3 poin. Lawannya juga beberapa ini betul manajernya di Ballon d'Or winner nih Cannavaro. Terus kenapa? Ya nggak tahu aja, siapa tahu belum ada yang tahu. Oh iya. Ya maksudnya dari Zagreb sendiri beberapa kali ada transisinya yang lumayan berbahaya tapi bisa di cover. Kiwior mainnya solid, Declan Rice solid, dan Declan Rice gue berharap dia harus lebih close to the box kalau misalkan main ke depannya. Havertz gue udah bilang, gue kan ada grup Arsenal juga, gue bilang ini Havertz nih abis match lawan MU 4 match ini nih, gue yakin dia bakal golin. Bener, golin lagi. Gue juga ngomong gitu di grup gue. Karena gue juga ngomong gitu di grup keluarga gue. Karena kalau ngomongin bukan, karena permasalahan Havertz sih bukan dia gak bisa golin, tapi dia selalu hilang di momen-momen penting. Iya, MU di momen-momen yang dia harusnya bisa klinis, dia mainnya parah banget. Tapi kira udah nggak ada beban, match-match yang udah ya tiba-tiba golin lagi. Tetap tapi aja. Havertz itu jawaban, Mat. Berarti ini pemain gak bisa kasih pressure. Iya, jadi makanya ini gue jadi flashback ke zamannya Giroud-nya dulu Arsenal. Giroud zaman Wenger tuh sama kayak gini. Ini pemain Giroud bisa banget di pressure. Loh enggak, saat itu maksudnya lu cuman percaya ke Giroud doang. Yang harusnya di mana Giroud tuh jadi striker rotasi atau kedua. Jadi kadang main starter, kadang ini. Nah, gue ngerasain Giroud ini mirip kayak Havertz nih posisinya. Jadi striker jangan main sosmed deh Havertz. Striker yang diaktif dulu ya. Iya, suruh Zua, suruh nikah kayaknya. Udah nikah. Udah berapa anak? 7. Aku 71. Jadi gue ngerasa nih striker yang bagus tapi bukan yang bisa ngasih Arsenal step up. Iya emang iya. Gitu loh. Jadi kesian, butuh berarti kan. Jadi kesian sama dianya gue. Karena dia kalau ngomongin gol musim ini beda 21 game dibanding musim lalu. Dia golnya statistik oke, cuman di kita kan bisa ngeliat pakai mata. 14. Ngeliat pakai mata di lapangan ketika dia momen penting dia hilang. Itu loh. Justru itu kan yang membuat Arsenal harusnya bisa dapat 3 poin jadi gagal, yang harusnya bisa menang FA Cup jadi gagal ya gitu. Jadi gitu-gitulah. Jadi dia menurut gue perlu saat Arteta beli striker dia perlu banyak di manage lah, mainin di waktu yang dia penting, masuk jadi subs, starter lawan tim-tim yang emang cocok buat dia main. Jadi nggak bisa setiap match tuh lo andelin Havertz gitu. Menurut lu gimana, Mat? Apakah Arsenal ada kans untuk juara? Juara apa? Champions League. Sama, kalau lu nggak beli forward ya udah wassalam. Karena Champions League ini lebih chaos daripada Premier League. Oke, lo punya defense yang bagus. Ketemu pertanyaan Munchen, bubar. Tapi lu nggak bisa ngebongkar lawan ya susah. Iya. Jadi ngebongkar bisa dong. Ngebongkar bisa tapi finishnya klinis ya percuma jadi. Emang nggak klinis. Nggak klinis gitu. Tapi kalau gue jadi Arteta ya di saat ini
Gue akan fokus ke Champions League. Kalau gue jadi Cabut sih anjing banget. anjing tai. Mau ngapain lagi? Ada. Gak menang. Fokus anjing. Champions League ngapain Zen? Bukan maksud gue Gak bisa, di IPL kayaknya susah. Gak mungkin di Di IPL. Di IPL udah gak mungkin. Ya udah FA nggak ada. Karabau masih ada. Karabau leg pertama 2-0. Sama Newcastle ya. Iya, leg pertama 2-0. Maksud gue musim lalu tuh gue ngeliat Arsenal punya momentum untuk step up di Liga Champion, terutama ketemu Munchen. Tapi ya Munchen jelek banget lagi. Munchen jelek banget. Nah gue rasa ini momen yang pas untuk Arteta mempersiapkan tim sejauh mungkin di Champions League, karena sedikit mengubur di IPL biar mengobati rasa rindu fans Arsenal. Tapi kalau lu Champions League atau Premier League musim ini? Premier League Ya lah. kalau kita ngomongin Salah satu, jangan dua, nggak mungkin. ya yang Sikon sekarang ya, Gini. Sikon sekarang. gue harus gini Sen, beda gini. Gue kalau jabarin momen Arsenal sekarang tahun ini ya. Kalau lu nanya gue tahun lalu, gue lebih mikir Premier League karena Ya. Premier League kita pegang momentum juga. Betul. gitu loh. Kalau sekarang kita kan kalau Champions League kan kita ketemu tim knockout nih. Di luar liga udah lolos sih knockout. Itu kan kita yang pegang kendali kan. Kita mau main bagus, kita mau menang. Ya, kita harus Kalau menang. sekarang di liga mau kita menang rest of our match juga tapi Liverpoolnya nggak drop poin. Susah juga. Liverpool yang bakal juara, paham nggak? Drop, kita, drop, nang. jadi kita nggak megang momentum di Premier League. Kita Iya. cuman harus menang sebanyak mungkin sambil berharap Iya. Liverpool drop poin. Oke, Ya atau kan? Kakabo mungkin ya. Iya, Bounce gitu. back. Ya, tapi kalau Champions League, Apa? kalau Champions League itu kita yang megang Iya. kendali. Maksudnya kita lawan tim, mau lawan tim siapapun, kitanya yang di hari H itu mainnya Oh, gimana? iya, iya. Gitu loh. Jadi kalau ngomongin lebih realistis mana, ya gue tuh bisa bilang Premier League kan, karena Champions League kita belum pernah menang, paham gak sih lo? Tapi kalau misalkan seandainya kondisi tim ini bukan Arsenal deh, misalkan ini City, Liverpool atau siapa gitu. Kalau misalkan City ya. udah pasti ngejar Iya, buat Champions League misalkan musim gitu ini. loh. Kalau misalkan kondisi dibalik, ya pasti mereka akan bilang gue akan fokus Champions League dibandingkan Premier League. Premier League gue akan coba menang sebanyak mungkin. Iya. Tapi Champions League lebih ini gitu, Iya, paham gak sih? setuju. Ya. Tapi kalau gue sih gue Premier League. Kalau lo ngelihat fixturesnya mereka nggak. Kalau gue pribadi, gue bakal ngorbanin Champions League sih. Kalau gue jadi Arsenal, gue akan ngorbanin Champions League, gue akan ngorbanin Carabao gue. Gue fokus di IPL, gue menangin semua game gue. Apalagi Liverpool punya game 1 di kantong kan. Jadi Everton. dia akan ada double game week yang lebih dari tim lain, Iya. ya kan? Itu ke drop point di situ. Iya, mungkin ada. Kalau emang Liverpool melangkah jauh di UCL, mereka akan double game week lagi. Jadi ada, menurut gue harusnya fokus di IPL sih Arsenal. Ya. Oke, terus Ya intinya apa mau Premier League mau Champions League ya lu harus datang ini seminggu lagi nih, ayo dong. Sampai lu tau gak sih muralnya Josh Kroenke di London? Lu doang yang tahu. Nih gue tunjukin fotonya nih. Iya, lu dong. Tunjukin fotonya. Yang dapat infonya aja dia doang. Iya, makanya Kita di sosial media ini Gua nggak ada. tunjukin Di sosial media gue gak masuk. Ini gue tunjukin fotonya. Dia ada Ke mural. kamera coba. Ada mural nih, time to splash the money. Nih. Buat kalian Ntar gue kirim pagi. buat kalian nggak tahu nih fotonya. Time to splash some cash. Tangan nggak Josh. usah nih, nggak biasa dihilangin tangan-tangan. Seminggu lagi nih kalau kita nggak beli pemain udah lah. bisa. Forget about the season. Terus yang terakhir apa? Gue lucu banget. Nah kalau gue udah bilang gue kalau bahas Arsenal gue ngakak banget. Masa lu ada tim lu bilang gue gak pernah ngerasain Champions League, jadi gue gak tahu gimana caranya menang Champions League. Gue nggak bilang begitu. Gue bilang di posisi gue kan lu ditanya nih, lu mendingan Champions League atau Premier League? iya. Ya gue kan maksudnya Lu gak tahu Champions League. Jadi realistisnya harusnya mungkin lu fokus ke Champions League dengan kondisi Liverpool yang sangat pole position sekarang. Tapi kan karena kita nggak menang Champions League Nah, itu. itu makanya. Ya udah. Kasihan Jadi gitu, lu- gak jadi pernah serba tahu salah. rasanya menang Champions League gimana. Selalu ke stop sama satu tim. Kryptonite-nya Munchen. Arsenal, yaitu Munchen. Yang kemarin di stop sama Feyenoord dengan skor 3-0. Ya. Tahu nggak kenapa bisa 3-0? Itu si Gimenez. Teori lagi. Bukan teori, dia kan lagi diincar Milan. Dia lagi ngasih bukti beli gua loh. Lu tuh Lo kan baru ganti pelatih. Iya. Pemain. Enggak, lo kan baru ganti pelatih, mau belanja apaan lagi? Kan ini emang tiga. Duit lo abis, Udah layak abis tawaran. bayar Fonseca kan? Gak banyak Pai, Fonseca Pai. Lumayan 4 juta, 3 juta ada. Ya udah. Ya kan sedekah. cover budget itu cuma 10 juta anjing. Gak, ya udah kan ada yang lain tar. Paling Ya, belum sekarang lo jual. ini lo Iya, cuma betul. bisa loan Januari. Iya, Gimenez itu kan lagi di over, bisa ngorbanin yang lain. Sekarang Emerson Lawyer lagi mau di B. Oh, itu harganya mahal loh. Hai 20 juta mentok. Ya udah, itu lumayan cash budget 20 juga. juta Emerson aja Lawyer pakai- 20 juta. Enggak, 20 juta pakai bohong di internet. Disebar lu buzzer, baru jual 20 juta. Iya.
Tapi gua Tomori ada kemungkinan cabut kan? nggak jadi harusnya ke Juve itu. Lah enggak, ada bilang Spurs. Nggak jadi. Kalau lu kan, hah? Juve mau bayarin. Musim depan Enggak, maksudnya Milan minta Juve bayarin aja langsung. tak gampang lah. Tapi gitulah. Munchen Feyenoord musim ini imbangin City dengan 3 gol. Sekarang dia bikin ke gawang Munchen 3 gol. Jadi memang udah di set seperti itu. Ya, emang semua yang ada pep-pepnya dikit gampang ngebantainya. Ada pep-pep dikit gampang lawannya. Kalau gue ngeliat match ini gue ngeliatnya simpel. Dari skuad Bayern Munchen menurut gue skuad yang cuman superior di liga. Bukan skuad yang siap untuk bermain di kancah internasional. Kancah. Gue kurang setuju sih. Gue gak setuju juga. Menurut gue tetap Ya udah kalau pada nggak setuju nih, assalamualaikum nih, kita kelarin aja gimana? menurut gue yang tetap jadi problem pertahanannya. Munchen kita gak usah bahas striker lah, Harry Kane, Olise, ada Gnabry, ada Sané. Iya, cukup lah. Cukup. Tapi kembali lagi backline-nya dan kipernya yang udahlah. Jangan kayak Buffon lah, sampai umur 40 tahun tetap prime. Udahlah, cuman Buffon doang yang punya 40 plus tetap prime gitu loh. Manuel Neuer is out, menurut gue harus cari kiper baru. Backnya juga nggak pernah jelas. Iya. Kim Min-jae. Saliba gitu. Kim Min-jae, Kvaratskhelia, pasukan one season wonder Napoli itu menurut gue emang nggak. Ya udah, one season wonder. Kalau di Bali dulu di Chelsea juga kena. Iya, kena. Maksud gue pemain yang biasa aja nggak perlu lo ke Bayern Munchen dan emang bukan pemain bagus gitu loh. Musim lalu juga sama terbukti linebacker berantakan. Sebenarnya kiper sih Neuer udah setelah cedera Udah capek lagi. capek juga gitu. Menurut gue udah saatnya mendatangkan kiper baru. Perbanyak kontrak deh. Neuer. Hah? Neuer Gaji perbanyak gede. kontrak. Gaji gede. Menurut lu gimana, Man? Menurut gue Bayern harus lebih memperbaiki off the ball-nya ya, terutama di momen-momen transisi. Counter press-nya harus lebih diperbaikin karena kalau nyerang udah nggak usah di inilah, dia salah satu yang terbaik dengan Harry Kane dan lain-lainnya. Tapi off the ball-nya ketika ketemu tim yang lagi main direct, emang ini possession football ini emang counternya emang direct play. Udah ketemu tim yang direct, lu nggak bisa rapi, counter press-nya rapi, ya udah lewat lininya. Tapi gila lu, attackingnya gila. Siapa? Munchen total time 30. Oh iya. Ya udah. Bias data. Enggak, bukan bias, lo raja data anjing. Enggak ada gue raja data dari mana? Selalu data kan? Kapan? Tapi kan Paling gue ngejelasin bahwa malah tadi gue bilang di awal data itu bias. Paling anti sama eye test lo. Paling gak terima eye test. Justru gue Pedri. Kecuali kalau bahas Pedri. itu kan apple to apple nyobainnya. Langsung emang statis asisnya 2-2. Iya. Justru kan gue nonton bola bukan nonton data kayak netizen. Foden Foden yang dulu. Karena kan gue di counter dulu sama Arsenal mania nih. Asisnya dihapus. Mana? Nggak dihapus, itu dari Twitter begitu. Emang di crop. Jadi Emang orang di crop. Gundo yang pertama. Gundo yang di Twitter. Gundo di Twitter lo bawa. Iya, gundo-gundo yang di Twitter. Iya. Bikin itu. Asisnya di crop. Iya. Buat bandingin Enggak, gue sama sebenarnya Saka. nggak ngeh sih. Cuman ya udah, tapi kan ada plus minus lah. Ada plus minus ya. gitu. Di match ini gue ngeliatnya jujur Feyenoord defense-nya bagus banget. Rapi banget. Gue cuma ngeliat ya kalau dari sisi Munchen ya, pelatih muda nih gue tahu nih salahnya di mana nih. Transisi jelek banget. Transisi defense. Contoh Thiago Motta. Karena dia nggak bisa ikut masuk ke dalam, masalahnya itu. Ya, Kompany kan back. Iya. Dia nggak bisa masuk ke dalam buat bantu. Gak bisa main. Itu. Masa 12 pemain. Kan pelatih muda yang bahas. Iya benar. Pelatih muda contoh Thiago Motta. Iya. Contoh Kompany yang paling bisa cuma Amorim, gue bingung. Kalau perihal transisi defense gitu. Dia bisa transisi defense, tapi kiper bisa ngasih bola ke lawan. Langsung lagi. Langsung depannya. Jangan masuk-masukin yang nggak ada. Oh iya. Tim lo kalah sama gue. Tim lo kalah sama gue. Apa? Belum ketemu. Terakhir ketemu gue yang kalah. Udah lah lo. Jadi- Lo sekarang nih waktunya lo nganggep tim lo ini gak pernah ada di dunia. Iya deh. Sampai ntar dia muncul lagi di top 4 selama 1 musim baru lo bisa ngobrol. Oke, sekarang kita ke Juventus melawan klub Brugge. Wallah gak ada asli. Wallah gak ada, gua adain. 0-0 menurut gua. Harusnya 3-0 klub Brugge. Hokinya Juve mentok jago banget, gila. Lu mau Milan begitu? Hokinya gila-gilaan. Klub Brugge tiap nge-shoot Sepak bola itu perlu hoki ya. Tiap nge-shoot gak ke gawang, gila bola. Chelsea juara 2012 hoki. Oh itu puncak hoki tuh, gila itu. Gitu. Jadi hoki itu perlu emang. Itu sedekahnya semua pemain sampai staff.
Barcelona kemarin comeback lawan Benfica hoki. Enggak lah kalau itu Pak. Itu wasit. Bukan, maksud gue ada hokinya. Hoki itu kan dibarengin dengan usaha Pak. Semua ya gitu. Ya udah, Jangan jangan Messi 2012 nggak usaha. Enggak, menurut gua si Torres kagak mau lari. bukan, itu menurut dia gua bohong. kalau lu nonton di leg kedua, Iya. itu tuh pasah Chelsea itu pasah cuman Messi penalti tiang lah. Sen defense susah Sen. Lu Berat kira bener. Oh, defense iya. lawan Iniesta, Xavi, Messi? Oh ya susah, emang gampang. susah. Makanya gue bilang Iya enggak. Effort. Iya, Juve effort bertahan 0-0 itu usaha. Iya, cuma bisa bertahan loh. Dengan starting line up Gembel. Mbangula. Mbangula siapa sih Mbangula? Udah deh yang sebuah. ada hamba Allah. Gonzales. Christian Gonzales. Itu dulu gue ngikutin waktu youthnya. Oh iya. Iya ngikutin. Oh, dia dulu sering pakai baju warna apa? Hijau. Oh, begitu deh. Nah, Gonzales, kan jadi Gonzales. Tapi emang Juve ini Mota nih fetishnya serius sih menurut gue. Dia udah mendapatkan. Gila loh itu. Jelek banget. Anjing. Habis Allegri 1-0, Felix 1-0 bertahan. Ini kosong. Ini seri. Lu lebih mending yang mana? Sekarang. Iya. Kalau bahas sekarang ya, Iya. Allegri. Allegri. Nah, tapi Bukan gamenya, tapi posisi Juve itu selalu di 2-3 1-0. Tapi kalau cara perbaikan Pak enakan tontonan Mota atau lagi? Immortal lah. Ya Mota lah jauh Mota lah. Cuman permainannya bagus hasil akhirnya Allegri. Iya, nggak punya hasil akhir. Gue tahu banget musim-musim terakhir Allegri itu buset berat banget itu. 1-0 Iya. parkir bis. Dan itu kebanyakan habis parkir bus kebobolan Juve saat itu ya. Ini enggak. Kalau ini emang iya udahlah. Lo bakal jadi tim yang pertama unbeaten nggak menang tapi Kalau jangan malu-maluin dengan beaten Pak. Lu Andi udah pernah. Itu Bisa harga- bisa unbeaten nggak masuk top 4. Bisa itu ya. harga martabat unbeaten. Karena serinya dia sekarang itu sama kayak hampir sama kayak unbeaten yang waktu itu. Waktu zaman 2012 Conte 2011, seri itu kalau nggak salah 14 kali. Ini tuh 13 kali, ngerti gak lo? Arsenal pas unbeaten 12 kali seri. mau selalu Arsenal mulu. Kalau gua nggak tahu dia Lo dibahas Arsenal dulu. 12 seri juara. Itu juara. 26 kali menang. Kalau ini Udah 13. 13 di peringkat 6. Sampah jujur. Lo masih tim Mota? Ya kasih Mantap. kredit lah. Setahun pertama, sabar. Dengan main kayak gitu ya masih lah. Masih. Cuma kalau lu tinggal lihat belanja sih berat. Benchnya Juve lu lihat dong. Nih gue lagi Enggak lo ngerasain gak tim lo bench cuma 5 biji? Iya. Tim itu tai. Capek juga. Lah ini ada Yildiz. Bench Yildiz bukan kenapa inti. nggak main? Yildiz kenapa nggak main? Serah dia lah. Kenapa lo ngatur? Iya udah kita ngapain bikin podcast Boy? Kalau misalnya Ya ada lo ngapain konsep. tiba-tiba munculin Juve di sini? Iya iya lagi. Bahas lah di tim. Lu sampai suruh, tim lu anggap gak ada, anggap gak ini. Yuk, Kan kita Iya, review iya. CL. Apa? Review CL. Ngapain bahas tim lo? Milan belum bahas Milan. Ya udah nanggung deh. Milan non Girona 1-0. Rafael berdansa-dansa. Siapa? Rafael Leao. Benacer, kok gue senang banget Benacer comeback, udah mulai nemuin performanya. Karena ini pemain Leo nggak overrated dong. enggak di match malam ya bagus. Cuman kan kita overrated dia sebanyak match. Enggak, tapi timing dan visi dia bagus banget di gol kemarin. Dia 2 kali nipu depan gawang sampai dia finishing ke atas, tuh menurut gua keren. Tapi gue lebih appreciate Benacer. Ini pemain yang lama hilang karena cedera, padahal ini salah satu sentral Milan, dan itu kemarin nge-assist-nya dia. Trupas dia ke tengah ke depan, Rafael Leao Jadi sprint. pemain penting sama Conceição ya? Iya, dia Benacer konsisten langsung jadi pemain inti gitu loh. Dan sekarang ada Walker, udah fix kan, tinggal datang. Rashford nggak jadi, padahal gue pengennya Rashford. Tapi yang lagi deket si Conceição maju tuh Felix, Portugal kan, dia ngincer banget Felix. Felix Chelsea. Felix Chelsea. Oh pantas beli Garnacho. Iya, Felix. Jadi Felix lagi dideketin untuk Chelsea tuh maunya beli, tapi Milan mau loan dulu baru beli. Kenapa nggak Garnacho Sen sekalian? Hah? Garnacho tuh Kan tipikal Napoli itu. Oh Napoli. Napoli bukan Milan. Itu kan Kvaratskhelia udah offering 42 Oh, iya. 42 juta euro ke MU. Cuma MU nya nggak mau. Iyalah, Gue kalau jadi MU gue jual aja main kayak gitu. nanggung 10 lagi lah. Iya. Daripada flop di tim. Iya. 10 juta lagi. Bukan proyek Milan, Mat. Garnacho itu proyeknya Napoli, Conte. Kalau enggak MU soalnya nah kan jadi kayak MU kan tentaranya. Iya. Iya. Nah, di match ini Milan sedikit hoki menurut gua. Iya. Karena match ini dominasi banget sama Girona. Apalagi gue demen banget Van de Beek ya. Gue setuju. Itu banyak peluang. 4 save Magnan menyelamatkan. Bener-bener banyak depan gawang. On targetnya itu cakep banget. Tapi lumayan solid di belakang. Semoga The Walker lebih ada commanding lah. Karena Milan nih
Terutama Theo ya, kalau udah maju dia nggak tahu arah pulangnya gimana tuh. Lari-lari doang. Walaupun Walker mungkin seperti itu tapi lebih ngerem lah. Dan Walker juga bisa taruh tengah menurut gua. Gue suka banget sama Filippo Terracinaio tuh. Teras itu udah enggak. Hah? Bukan. Ada Rabiot Yoyo. Filippo Terracinaio pemain Milan back. Ya. Itu pas dia main sub deh gantiin Tijani. Lumayan deh main itu. Tijani dan Tijani Benasser nih menurut gua bakal jadi poinnya Conceição. Karena ini dua pemain yang bakal jadi klik gitu loh. Pulisic di depan, semoga Joao Felix atau enggak info beredar gue baca di banyak league Milan tuh Ferran Torres salah satunya. Dia dua pemain yang diincar wing, Ferran Torres sama Joao Felix. Ferran Torres. Kira ada yang bakal mau Sampah Gitu. itu. Cuman nggak tahu ya gue Ferran Torres ini kayak siapa kayak Morata. ya kayak Morata yang bisa tim-tim bagus semua padahal mainnya ya kayak bagus begitu gitu doang. Coba Moting. Coba Moting. Stock City degradasi. Stock City degradasi. Dia dapat PSG. ke Munchen. PSG dulu. Munchen dulu. PSG PSG dulu baru Munchen ya. Tim please ini satu Pak bahas out of Champions League. Ini udah kan Milan. Udah. Bahas Yang nonton dia doang. comebacknya oleh Gunnar Solskjaer. Iya. 4-1. Oh iya, gua bahas dikit ya. Gua mau dulu. Amorim akan digugurkan oleh Wah, pecah di sih. Europa League. Pecah Ya kan sih. kalau round of 16 ketemu Oh, pecah sih itu. akan digugurkan oleh Itu pecah sih Gerd tuh. Pegang kata-kata gua, Ole akan menggugurkan Amorim. Enggak, gua ngeliatnya Lu tau gak konferensinya dia? Kenapa anda terlalu bersemangat? Ya saya gak sabar menunggu MU menjadi lawan selanjutnya. nggak mungkin nggak ada. Ya coba demi Mainnya woi. Menjadi Karim juga. Mainnya rematch itu gua ngeliat mini matchnya. Tapi kan match pertama Ole di MU bukan begitu? Yang 5-1. Enggak, gua nonton match-nya karena gua kepo banget. Ini menurut gua Lo nonton mini match juga. Enggak, gua nonton match-nya gua. Nih, gua ngasih Demi tanggapan. Allah percaya. Demi Allah Astagfirullah. percaya. Gua nonton match ini. Terus. Menurut gua simpel. Ini ya oleh Gunnar Solskjaer yang bisa lah. Tim yang ngasih highland ke tim model kayak Ole hancur. Nggak bisa. Pasti. The counter attack yang kita punya ngalahin Arne Slot, ngalahin Jurgen Klopp, ngalahin Hansi Flick. Kalah semua kalau mau oleh Gunnar Solskjaer. Gila, gue ngeliat Ole jadi pelatih lagi. Berarti lu tim podcast hari ini. Ole versus Mourinho di Liga Turki. Iya, tinggal nunggu. Ayo Galatasaray. Lo bayangin Liga Turki punya pelatih kayak gitu. Italia nggak punya. Nggak menarik. Ole nggak mau. Mourinho keluar. Ya mau gimana nih, berantem mulu isinya. Nggak, menurut gua kalau Ole doing Ole thing lah. Dia apalagi ada Immobile di sana. Ya udah. Nggak usah dipanjangin. Nggak menarik. Enggak usah dipanjangin. Nggak usah dipanjangin. Sama ujungnya bahas MU lagi capek. Ya gue cuma mau bilang Ole bakal ngalahin Amorim di Europa League itu doang. itu. Kenapa gue ngingetin Udah. Ya pokoknya intinya kalau apapun yang terjadi Ole udah final Europa League gimana, udah ngerasain pasti kita Nggak, tapi kalau misalnya MU ketemu Besiktas di final lu dukung siapa? Ole yang angkat gue trofi. MU pasti. Kita Cuman Ole semua. Ya, Boleh. kita Ole semua Besiktas. pasti lah. tuh Ole belum datang. Ole dukung siapa? Udah, menurut gue itu aja kalau ngebahas matchnya. Gue mau ngebahas sedikit tentang klasemen sekarang biar gue update aja. Peringkat 1 dipegang oleh Liverpool. No shit. 2 Barcelona. Menurut gue ini Liverpool Barcelona gak bakal ketemu. Kalau mereka menang lagi dua-duanya nih di match terakhir gak bakal ketemu sampai final. Iya. Ini keren nih. Ini bisa jadi finalnya Liverpool Barcelona. Bisa jadi, kita nggak tahu. 3-4 Inter. 3 Arsenal, 4 Inter, 5 Atletico, 6 Milan, 7 Atalanta. Gila, Italia banyak banget. 6 Milan, 7 Atalanta, 8 Leverkusen. Itu yang fix lolos sejauh ini. 9 Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, 13 Brest. Dia emang beda bagan. 1 sama 2 beda bagan. Iya, kan gua nggak tahu. Iya udah terus. 13 Brest, 14 Dortmund, 15 Munchen, 16 Madrid, 17 Juventus. Juventus ada di peringkat 7. Cukup. Juventus ada di peringkat 17. Cukup. Juventus ada di peringkat 17. Ya, 18 Celtic, 19 PSV, 20 Club Brugge, 21 Benfica, 22 Paris baru naik nih. 23 Sporting, 24 Stuttgart,
25. Pak, gue mau kamar mandi, Pak. Man City. Man City. 25 anjing Man keluar dari City. knock playoff. Man City. Siapa? Man City Dan 25. Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb bawah ya 26. Iya, Dinamo Zagreb. Enggak, di HP gue ada 25 aja. Enggak ada 25 dia ambil. Nggak ada HP gue ganti Kayak dulu. Liv deh. 27 Shakhtar, 26 Bologna, 29 itu enggak penting lah. Di situ ada Leipzig, Girona sama jagoan gua Bratislava. Gak pernah menang. Salzburg berapa? Salzburg di peringkat 34. Pantas menang 5-1. Iya. Enggak lo udah lo balik bela Milan aja. Iya udah bilang Milan aja. City gugurin lah. Enggak kan gue senang dari Happy Milan main. Gue gak terlalu fokus ke City kan emang sekarang lagi Fokus di fokus di Milan karena pelatih baru kita harus bimbing para Milanisti. Betul. Nah, ini buat lo pada yang nggak tahu, buat lo pada yang bego-bego nih, gue kasih tau dikit ya. Konsep bagannya, ini ntar nih bagannya kayak begini. Iya. Ya, ntar lo kirim. Ya ntar gue kirim. Iya, itu bagannya kayak gini. Jadi ntar yang ini harus gue bacain semua nih. Gak usah udah. Iya, Intinya aja lah, intinya aja. Enggak, pokoknya gini sistemnya 1 sampai 8 lolos langsung. Iya. Masuk ke 16. Habis itu play yang sisanya berapa sih? 9 sampai 24. 9 sampai 24. 24, iya. Enggak, itu dibagi 2 tuh. Iya, 9 sampai 24. Dibagi 2. 9 16 17 24. Iya, Iya. 9 16 itu dia enggak bakal ketemu. Iya Ketemunya iya. yang antara bawah. Jadi yang seat sama yang unseat. Wah, Madrid ketemu City. Jadi nih. bisa big match banyak gitu loh di atas bawah. Siap. Dan sistemnya home away. Dan sistemnya home away. Aman. Sampah gila. Arsenal seneng nih. Arsenal kalau lolos langsung Dubai baby kan. Dubai Iya. dong. Teo udah bilang. Dubai. Dubai, baby. Apalagi kalau beli striker baru ke Dubai jalan-jalan. Arsenal mau ke Dubai, jadi mereka bakal seneng. Tapi harus menang Girona. Fix. Gua ngelihat di sini kalau gua ngelihat yang kemungkinan bakal menang ya. Dari mata gua aja nih, dari mata gua nggak bias sama sekali nih. Menurut gua kemungkinan besar yang akan menang ya Girona sih gua ngeliatnya. Goblok. Nggak lolos ya. Nah, gua ngeliatnya ini jujur gua bingung. Masih Karena up for gini, grabs. karena Inter Milan menurut gua bisa. Iya. Jadi peringkat 87 6 7 8 itu masih bisa ketukar sama antara posisi 9 sampai 14 karena poinnya dikit dempetan. Betul? Tipis. Ya. Jadi bisa tukar tuh. Bisa emang. PSG bisa nggak lolos. Bisa. Kalau nggak salah ya, PSG bisa Bisa. nggak lolos, City bisa Kalau nggak lolos. kalau PSG kalah City sama Dinamo menang nggak lolos Iya. PSG. Benfica juga bisa nggak lolos. Bisa. Atletico kalau kalah juga bisa nggak lolos. Atletico kalah Nggak lolos atau nggak otomatis? nggak masuk otomatis. Oh iya. Wah seru banget sumpah nih UCL seru Coba banget. kita lihat nanti. Kita nonton aja, kita tunggu aja nanti. Kalian juga pasti excited, gue juga excited. Gue lebih excited di minggu ini kita ada live reaction. Live reaction 1 game week. Guler bos, kok nggak disemangat sih? Guler. Dia nggak demen karena namanya Guler. Guler. Apa nggak ada nama lain apa? Nggak ada nama lain. Gerombol. Nggak enak banget didengar. Ultimate. Live Reaction. Oke, go Bote Bejo. Let's go John. Let's go. Ya.